Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nabila, NIM G141700061. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode CHART pada Pengklasifikasian Bekerja dan Pengangguran di Kabupaten Subang. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Insinyur I. Made Sumertajaya MSI dan Bapak Mulyanto Raharjo Estat. Pokok bahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk semakin bertambah. Adanya pertambahan penduduk dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja. Penduduk Indonesia yang merupakan angkatan kerja pada bulan Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang menurut BPS 2020. Nilai angkatan kerja tersebut cukup tinggi sehingga pemerintah berupaya melakukan pembangunan ekonomi Muslim 2014. Kabupaten Subang pada akhir-akhir ini gencar membangun perindustrian dengan tujuan membuka lapangan kerja ataupun usaha. Hal tersebut dapat terlihat dengan banyaknya kawasan industri yang sudah berjalan dan adanya perencanaan pembangunan menuju Smart City untuk meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing. Sari et al. 2020. Meskipun upaya pemerintah Kabupaten Subang dilaksanakan, akan tetapi pengangguran masih meningkat. Berdasarkan data Sakernas TPT di Kabupaten Subang, sebesar 8,68% pada bulan Agustus 2019 dan sebesar 9,48% pada bulan Agustus 2020. Sehingga dapat dilihat peningkatan pengangguran pada kurun waktu 1 tahun sebesar 0,8%, BPS 2020. Pemerintah juga melakukan salah satu upaya lainnya untuk mengurangi pengangguran dengan menerbitkan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih kemampuan serta keterampilan angkatan kerja agar bisa bersaing di dunia kerja. Consuelo 2020. Selain itu, upaya lainnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode pohon keputusan yaitu Classification and Regression Trees atau CHART. CHART memiliki kemampuan dalam memberikan kemudahan untuk menginterpretasikan hasil analisis dan memberikan dugaan dengan tingkat kesalahan yang kecil. Sartono dan Shapitri 2010. Pada penelitian ini, data yang digunakan tak seimbang antara kelas mayor dan minor. Oleh karena itu, dilakukan penanganan data tidak seimbang, yaitu menggunakan metode SMOTE. Menurut Wijaya et al. 2018, SMOTE dapat meningkatkan hasil akurasi. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh serta karakteristik dari pengangguran di Kabupaten Subang tahun 2020 menggunakan metode CHART. Kemudian metodologi penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Agustus 2020. Berikut adalah peubah yang saya gunakan pada penelitian ini, terdiri dari 1 peubah Y dan 8 peubah X. Kemudian prosedur analisis. Pada bagian prosedur analisis, tahap pertama yang dilakukan adalah pra-proses data. Di dalam pra-proses data dilakukan pengecekan missing value, menghapus data yang bukan angkatan kerja, melabelkan data menjadi kategori bekerja dan pengangguran. Tahap selanjutnya yaitu melakukan eksplorasi data. Tahap selanjutnya yaitu pengecekan hubungan antara peubah penjelas dan peubah respon menggunakan uji Q-kuadrat, dan berikut adalah hipotesis dari uji Q-kuadrat. Kemudian membagi data menggunakan 10 cross validasi, yang mana 9 bagian menjadi data latih dan 1 bagian menjadi data uji. Kemudian, penerapan metode CHART. Pada penerapan metode CHART, tahap pertama yaitu menentukan pemilihan pemilah berdasarkan aturan pemilihan indeks Gini, penentuan simpul terminal, penandaan label kelas, pemangkasan pohon klasifikasi, dan penentuan pohon klasifikasi optimal.
Kemudian penelitian ini menggunakan beberapa batasan pada pembentukan pohon klasifikasi, yaitu mean split sebesar 20, max depth sebesar 5, parameter biaya kompleks atau CP sebesar 0,001, dan jumlah amatan minimum pada simpul terminal sebesar 5. Selanjutnya, dikarenakan adanya ketidakseimbangan data, maka dilakukan penerapan SMOTE terhadap data latih. Selanjutnya yaitu penerapan chart dengan SMOTE. Selanjutnya, perbandingan chart tanpa dan dengan SMOTE. Dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil pohon klasifikasi terbaik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil eksplorasi data, Sakernas Agustus 2020 di Kabupaten Subang, penelitian ini menggunakan amatan sebanyak 1.590 data individu angkatan kerja. Dengan data amatan sebanyak 1.223 individu termasuk ke dalam kategori bekerja dan sebanyak 375 individu ke dalam kategori pengangguran. Berikut adalah persentase bekerja dan pengangguran berdasarkan peubah penjelas. Dapat dilihat berdasarkan peubah jenis kelamin, pengangguran didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 13,14%. Berikutnya, berdasarkan peubah tingkat pendidikan, pengangguran didominasi oleh tingkat pendidikan tamat atau belum tamat SD atau SMP dengan persentase sebesar 15,14%. Berikutnya, berdasarkan peubah status perkawinan, pengangguran didominasi oleh status kawin dengan persentase sebesar 13,64%. Berikutnya, berdasarkan peubah status dalam keluarga, pengangguran didominasi oleh status kepala keluarga dengan persentase sebesar 17,02%. Persentase pengangguran berdasarkan mengikuti pelatihan kerja didominasi oleh tidak pernah mengikuti pelatihan kerja dengan persentase sebesar 21,78%. Selanjutnya, persentase pengangguran berdasarkan usia didominasi oleh usia 15 tahun sampai 49 tahun dengan persentase sebesar 16,77%. Selanjutnya yaitu persentase pengangguran berdasarkan klasifikasi tempat tinggal didominasi oleh pedesaan dengan persentase sebesar 14,08%. Dan yang terakhir yaitu persentase pengangguran berdasarkan kartu prakerja didominasi oleh tidak lolos program kartu prakerja dengan persentase sebesar 23,47%. Dan tahap selanjutnya yaitu pengecekan hubungan antara peubah penjelas dan peubah respon. Berdasarkan hasil uji Q kuadrat bahwa peubah kartu prakerja tidak terdapat hubungan dengan peubah Y. Oleh karena itu, peubah kartu prakerja tidak ikut dimasukkan ke dalam pembentukan pohon klasifikasi. Selanjutnya yaitu hasil analisis chart tanpa SMOTE. Tahap pertama yang dilakukan pada pembentukan pohon klasifikasi yaitu pemilihan pemilah. Peubah terbaik yang menjadi pemilah utama adalah peubah status ke dalam keluarga atau X4. Pohon klasifikasi terbentuk dari 10 simpul terminal dengan melibatkan 6 peubah penjelas, yaitu status dalam keluarga, jenis kelamin, status perkawinan, usia, klasifikasi tempat tinggal, dan tingkat pendidikan. Tahap selanjutnya yaitu pemangkasan. Nilai kesalahan relatif paling kecil yang dihasilkan sebesar 0,97867 dengan CP sebesar 0,000. Dengan melihat nilai tersebut, maka pohon klasifikasi tidak perlu melakukan pemangkasan karena pohon sudah dapat dikatakan optimal. Berikut adalah ukuran kebaikan pohon dengan menggunakan 10 volt cross validasi. Nilai rata-rata akurasi pada data latih sebesar 78,37%, kemudian sensitivitas sebesar 96,38%, dan spesifisitas sebesar 18,83%. Dan berdasarkan data uji, ketepatan klasifikasi chart tanpa SMOTE menghasilkan nilai akurasi sebesar 78,41%,
sensitivitas sebesar 97,14%, dan spesifisitas sebesar 17,33%. Hasil nilai sensitivitas dan spesifisitas yang kurang seimbang dapat disebabkan oleh adanya masalah ketidakseimbangan data. Maka dilakukan penanganan dengan jumlah data setelah SMOTE sebagai berikut. Kemudian, hasil analisis chart dengan SMOTE. Pemilah terbaik yang diperoleh dari peubah penjelas pada analisis chart dengan SMOTE adalah peubah status perkawinan. Pohon klasifikasi yang terbentuk menghasilkan 17 simpul terminal dan melibatkan 6 peubah penjelas, yaitu status perkawinan, pelatihan kerja, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemangkasan. Proses pemangkasan dilakukan setelah mendapatkan pohon maksimal. Nilai kesalahan relatif minimum yang didapatkan adalah sebesar 0,5300 dengan CP sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak perlu dilakukan pemangkasan karena pohon dapat dikatakan sudah optimal. Berikut adalah ukuran kebaikan pohon dengan menggunakan 10 volt cross validasi berdasarkan data latih, nilai akurasi sebesar 73,79%, sensitivitas sebesar 80,17%, dan spesifisitas sebesar 66,72%. Dan berdasarkan data uji, ketepatan klasifikasi dengan nilai akurasi sebesar 75,46%, sensitivitas sebesar 79,37%, dan spesifisitas sebesar 71,07%. Berikutnya adalah perbandingan pohon klasifikasi. Dapat dilihat bahwa pada tabel hasil chart dengan SMOTE, nilai akurasi dan sensitivitas mengalami penurunan, sedangkan spesifisitas mengalami kenaikan dengan nilai spesifisitas sebesar 71,07%. Di sini sensitivitas adalah ketepatan klasifikasi bekerja sebagai bekerja dan spesifisitas adalah ketepatan klasifikasi pengangguran sebagai pengangguran. Dengan melihat nilai sensitivitas dan spesifisitas yang cukup seimbang, maka pohon klasifikasi yang digunakan adalah chart dengan SMOTE. Berikut adalah interpretasi hasil pohon klasifikasi terbaik. Simpulan, pohon klasifikasi terbaik menghasilkan sebanyak 17 simpul terminal yang terdiri dari 7 simpul terminal untuk kategori bekerja dan 10 simpul terminal untuk kategori pengangguran. Peubah penjelas yang membentuk pohon klasifikasi terdiri dari 6 peubah penjelas, yaitu status perkawinan, pelatihan kerja, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Karakteristik umum pengangguran di Kabupaten Subang adalah status kawin, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, tingkat pendidikan tamat atau belum tamat SD atau SMP, status kepala keluarga, jenis kelamin perempuan, dan usia 15-49 tahun. Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan peubah lain untuk pembentukan pohon klasifikasi. Survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus 2020 dilaksanakan saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh faktor pandemi COVID-19 terhadap pengangguran. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Sekian, terima kasih.